Ada yang masih ingat narasumbernya kita siapa pada sesi kita yang kedua ini? Boleh sekali lagi dilihat ya, bahwa pada sesi yang kedua ini kita kedatangan apoteker Walid Adriansa, MPharm, MIKOM, seorang praktisi expert jamu inovasi dan ramuan herbal Indonesia yang telah berpengalaman lebih dari 15 tahun, Bapak dan Ibu. Satu lagi sebelum kita memulai sesi kedua ini, izinkan saya berpantun. Minum jamu hangat di pagi hari. Cakepnya mana nih Bapak Ibu? Saya ulang ya pantunnya ya. Minum jamu hangat di pagi hari, badan segar, pikiran berseri. Wah, cakepnya banyak kolom komentar, mantap. Valentine bukan sekedar janji, tapi wujudkan sehat tanpa nyeri. Langsung saja kita sambut narasumber kita yang kedua, ada Coach Walid. Dipersilahkan. Berikutnya adalah kunyit yang disebut dengan emas kuning Indonesia. Kita sudah familiar dengan kunyit ya. Kalau kunyit itu Bapak Ibu sudah tidak perlu diedukasi sebetulnya. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu rempah, rimpang yang ada di mana-mana. Benar gak? Jadi kunyit itu satu memang mudah tumbuh, yang kedua sering digunakan di masakan ya. Apalagi sebentar lagi bagi umat muslim mau bulan Ramadan, pasti kalau bikin opor dan lain-lain ada kunyitnya gitu ya. Kurkumin di kunyit itu sangat tinggi ya. Jadi kunyit ini bisa dikategorikan rempah yang legendaris. Jadi kalau bukan apa ya, kalau masak tanpa kunyit itu kayaknya kurang gimana gitu aromanya, rasa dan lain-lain. Dan ternyata di sini kunyit juga dapat secara bioavailabilitasnya itu kunyit memiliki efek protektif terhadap tulang rawan sendi. Dan di sini juga tadi ya bahwa kunyit itu anti inflamasinya tinggi. Kalau kita di daerah gitu ya, kunyit itu cara pemanfaatannya kan sederhana, tinggal ditumbuk, kemudian tentu dibersihkan dulu ya, ditumbuk, kemudian digodok atau direbus air panas, kemudian kita ambil sarinya, kemudian kita minum. Ya minumnya boleh dengan tambahan gula, boleh aren, boleh madu, asalkan tidak gula pasir gitu ya. Nah, tapi pada saat dikombinasikan dalam sediaan lain kan ada serbuk, ada kapsul, ada yang lain. Nah, ini uniknya dari kunyit. Jadi kunyit itu bukan sesuatu yang, aduh apa ya ini, saya yakin anak kecil pun tahu yang namanya kunyit. Tapi kalau lempuyang dan lain-lain tadi, itu rasanya herbal baru atau saya tahu tapi nggak tahu namanya apa atau manfaatnya apa gitu ya. Jadi ini terkait dengan kunyit ya. Kemudian setelah kunyit kita bisa lihat ya, setelah dikunyit manfaatnya itu kan tadi inflamasinya kuat. Tipsnya nanti ya kalau bikin jamu itu kulitnya jangan dikupas, cukup buang yang kotor-kotornya saja. Kenapa? Karena di sana inflamasinya kuat. Kurkuminnya itu dapat menghambat ya apa namanya itu inflamasi di dalam tubuh kita. Yang kedua itu tadi sebagai proteksi tulang rawan. Jadi melindungi matriks tulang rawan dari degradasi enzimatis. Artinya itu keadaan tulang yang tadinya nyeri kan ini bergesekan nih seperti ini ya. Kan tulang kita itu saling nyambung satu sama lain ya. Gesekan kayak gini makin pelumasannya makin kurang, dia makin nyeri. Akhirnya apa? Bunyi krek-krek atau bahkan sampai bengkak. Berarti kan kalau sudah bengkak itu adanya infeksi, gitu kan? Makin merah, makin inflamasi makin tinggi. Kita butuh pelumasan. Nah, butuh pelumasan seperti itu. Kemudian antioksidannya tinggi. Kalau berbicara antioksidan, berbicara dengan radikal, ya, polusi yang masuk ke dalam tubuh kita. Ada nggak yang pernah makan kulit jeruk? Ada nggak yang udah makan? Atau dibuang aja, makan jeruk, kemudian si kulitnya itu dimakan. Ya kalau dimakan langsung masih, kok juga nggak berani ya, pahit. Pahit ya. Tapi ternyata banyak ya, ya betul tuh kata Bu Kelly, katanya diseduh teh ya. Jadi kalau dimakan langsung pasti langsung keluar lagi gitu ya, karena pahit ya. Tapi ternyata ada seninya dibuat dalam bentuk teh atau dikombinasikan menjadi salah satu ramuan yang memang nanti bisa bermanfaat. Nah ini salah satu uniknya yang tadi kau sampaikan. Kalau kencur kunyit itu sudah biasa ya digunakan di jamu, benar nggak? Bikin kunyit asam, beras kencur dan lain-lain itu mah udah favorit orang Indonesia lah. Tapi kenapa jarum sada bisa mengkombinasikan bahan TCM dengan jamu? Salah satunya ada kulit jeruk atau cenpi. Nah, di sini tentu ada manfaatnya buat persendian, bukan asal racik. Apalagi tadi kalau lihat profilnya diformulasikan oleh beliau yaitu Dr. William Aditeja yang memang sudah menggunakan formulasi ini lebih dari 20 tahun. Kalau Bapak Ibu datang ke Jarum Sada yang terletak di Sunter ya di Jalan Agung Karya, Sabtu Minggu lihat pasiennya banyak banget Bapak Ibu dan apa yang digunakan ramuan-ramuan jamu dan TCM. Artinya bukan formula yang baru diseduh kemarin, bukan formula yang baru diuji kemarin buat orang asam urat, buat orang rematik bukan, gitu ya. Jadi kulit jeruk ini memang kalau kita tahu gitu ya Bapak Ibu, asam, pahit dan lain-lain, kita makan jeruknya, tapi kulitnya dibuang. Ternyata ini juga memiliki sifat hangat dan aromatiknya itu membantu mengurangi kekakuan sendi kayak tadi tuh. Kalau diginiin itu, aduh coach nyeri, ya jarang olahraga sih gitu ya, asupannya kurang gitu ya.
digini-gini juga banyak bunyinya krek 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 gitu ya. Nah, jadi biasanya kayak gitu ya. Jadi si kulit jeruk ini juga sangat membantu untuk yang namanya itu lentur sendi kita ya, mengurangi kekakuan dan juga terutama pada pagi hari. Kenapa? Karena kalau malam hari kan kita mengalami detoksifikasi alami ya. Makanya kalau tidur itu yang cukup 8 jam ya, 6 sampai 8 jam. Supaya apa? Metabolisme tubuh kita terdetoks secara alami. Paginya bisa bisa BAB dengan lancar, bisa BAK dengan lancar. Nah, jadi pagi juga tidak kebas gitu ya. Jangan pagi-pagi itu tangan kebas, kaki kebas, badan kebas, nggak bisa gerak. Aduh, ini tanda-tanda nih gitu ya. Coach, pagi saya tangannya kebas, kaki kebas, nggak bisa gerak gitu ya. Kemudian coba Bu cek lagi masih bisa pegang HP nggak? Nah, ini coba dicek lagi ya. Jadi ini salah satu manfaat dari kulit jeruk atau canpi tadi ya. Jadi ini kalau nanti ada kulit jeruk jangan dibuang, dimanfaatkan untuk kesehatan. Berikutnya, setelah kita tahu ya, tadi kulit jeruk itu ada manfaatnya loh. Nah, manfaatnya itu apa? Yang pertama adalah meningkatkan aliran darah. Bapak Ibu tahu sedotan? Sayangnya di sini nggak ada sedotan ya. Jadi kalau sedotan itu kan ada lubangnya, ada lubangnya. Jadi kalau di lubang ini terhambat oleh sesuatu yang menghalangi kayak plak-plak, kemudian ada misalkan radikal-radikal bebas yang nempel di dalam selang tersebut, maka susah. Aliran darah itu akan mengalir dengan sempurna. Akhirnya apa? Timbul penyakit-penyakit lain, contohnya stroke gitu ya. Kemudian penyakit-penyakit lain, jantung dan sejenisnya. Artinya sirkulasi darah kita pun harus terjaga. Nah, harus terjaga. Kalau nggak dijaga ya gimana? Ya berarti balik lagi tubuh kita pun akan merespon kita sakit, gitu ya. Yang kedua adalah penyerapannya gimana? Absorpsinya gimana? Membantu penyerapan nutrisi. Jadi kulit jeruk tadi pada saat kita minum jahe, minum lempuyang, kemudian minum yang tadi namanya itu ada kencur, yang tadi bersifat sinergisme. Jadi dalam formulasi itu tidak bisa asal-asalan campur-campur-campur-campur. Jadi bagus, nggak bisa. Harus ada efek sinergisme. Ini kuatnya di mana ya? Ini zat aktifnya santorizol ditambah apa ya? Supaya dia pergerakan di dalam tubuh itu tidak 8 jam, tapi 4 jam, seret gitu ya. Nah, itu dibantu oleh apa? Kalau kita kan mendengar katalisator yang menghubungkan gitu ya, yang mempercepat. Sama di herbal juga, Bapak Ibu. Makanya kalau lagi sakit gigi, obatnya minum apa? Sebut generik aja ya. Sebut generik aja. Kalau lagi sakit gigi apa? Saya lagi sakit gigi, minum minum obat gitu ya, datang ke apoteknya Bu Dewi. Pasti saya ambilnya itu misalkan asam mefenamat lah, contoh gitu ya. Nah, di sana kan langsung cesplung gitu, setengah jam langsung hilang nyerinya, gitu kan. Nah, di sana sudah diatur katalisatornya apa, gitu ya. Sama di herba juga, supaya dia efeknya cepat, dia harus digandeng, ya, dikombinasikan dengan herbal apa supaya manfaatnya ke tubuh itu jauh lebih bagus. Yang ketiga adalah efeknya itu sebagai penghangat, mengurangi kekakuan. Tadi kan bangun tidur itu nggak mau kram, nggak mau kebas, makanya harus ada yang namanya itu supaya tetap hangat. Nah, salah satunya dari kulit jeruk tadi, gitu kan? Dari kulit jeruk tadi. Oh, ada yang pakai cengkeh, cengkeh ya, bisa dikumur-kumur atau bisa di ini ya Pak Ari ya, betul betul betul. Kemudian terakhir harmonisasi. Harmonisasi ini adalah penyeimbang formula. Jadi nanti dirasanya itu selain memang tadi sinergismenya buat aliran darah, kemudian penyerapan nutrisi, dia dapat menyeimbangkan, menstabilkan kondisi rasa yang ada dalam formula yang kita minum tentunya ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut pada saat herba itu kok isinya banyak. Lihat dulu bahannya apa gitu ya. Mekanisme kerjanya bagaimana? Kemudian mempengaruhinya di mana? Nah, itu ya. Jadi bukan asal campur-campur-campur-campur godok jadi. Tidak bisa seperti itu ya. Kalau seperti itu nanti yang ada adalah memberatkan fungsi ginjal ya. Nah, ini yang sering masyarakat itu takutkan, jangan minum herbal, jangan minum jamu, katanya itu nanti gagal ginjal. Gagal ginjal itu adalah satu karena herbalnya ada BKO, bahan kimia obat, yang kedua adalah ramuan, racikan yang tidak sesuai. Akhirnya di sana asam oksalatnya tinggi, purinnya juga tinggi, akhirnya apa? Ginjal susah ya, apalagi yang memang ada kandungan unsur timbal pangan besi dan lain-lain. Sehingga apa di dalamnya itu ginjal susah menyerap, airnya juga susah, kurang minumnya gitu ya. Aktivitasnya tinggi, udahlah wassalam gitu ya. Jadi kita perlu belajar secara bijak.